Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Philadelphia Semarang. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita siapkan hati, Alkitab kita, dan persembahan kita. Kita bersaat teduh sejenak ya adik-adik. Kita mulai. Selesai. Adik-adik, Kak Yosi jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 361, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita akan berdoa, angkat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di hari yang baru ini. Pagi ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah. Berkatilah agar kami dapat beribadah dengan baik dan tuntunlah kami agar kami tumbuh menjadi anak yang baik, rajin belajar dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Kak Yosi ulangi ya, Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 337, bait yang pertama. Kami sebagai anak-anak. Sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Kak Yosi ulangi, Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang berantara,
Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Shalom adik-adik, halo, selamat dari Minggu. Adik-adik, pernah nggak adik-adik itu ngerasain haus banget atau lapar banget, tapi ternyata nggak ada minuman atau nggak ada makanan? Gini, seperti cerita misal, kita zaman sebelum pandemi ini ya, itu kita selesai pelajaran olahraga, terus haus banget gitu ya, adik-adik haus banget, mau minum, ternyata air minum yang kita bawa itu habis, terus kita mau beli, uangnya habis, atau malah kita lupa nggak bawa uang, ya. Nah itu yang dirasain otomatis, aduh ya ampun udah yang haus banget tapi nggak ada minum, tiba-tiba ada temennya kita yang baik banget kasih minuman nih. Nah itu yang dirasain adik-adik gimana? Nyes gitu kan ya pastinya ya. Nah sama seperti Kak Nova ingatkan cerita di perjanjian lama tentang Ibu Hagar dan Ismail anaknya ya. Ketika itu kan adik-adik coba diingat, mereka itu diusir ya dari tempatnya Bapak Abraham itu kan, disuruh pergi gitu kan. Nah ketika mereka disuruh pergi itu kan melewati padang gurun, di mana padang gurun pastinya panas banget kalau siang-siang. Nah itu air minumnya habis dan di padang gurun nggak ada toko ya, terus tidak menjumpai juga air di sepanjang padang gurun itu untuk bisa diminum. Tapi karena akhirnya kebaikan Tuhan yang luar biasa, mereka mendapatkan minuman, ya kan. Nah seperti kita di saat seperti ini, di saat pandemi seperti ini, kita itu amat sangat terbatas dalam setiap aktivitas, bener nggak? Pasti bener ya. Seperti adik-adik sekolah terbatas, harus lewat online, nggak bisa lagi kita datang ke sekolah kumpul bersama dengan teman-teman lari-larian gitu ya di lapangan gitu kan, nggak bisa banget kan. Di dalam kelas kita nggak bisa lagi usil-usilin temennya, iya kan, terbatas banget, terganggu. Sedih nggak adik-adik? Sedih banget, nggak bisa lagi ketemu sama teman-temannya di sekolah, bener kan? Nggak hanya kegiatan belajar mengajar, kegiatan ibadah kita, ya kan, itu juga terbatas. Kita nggak bisa lagi berkumpul bersama kakak layan dan adik-adik layan di gedung gereja di belakang, ya kan, nggak bisa kita ketemu lagi. Kita nggak bisa lagi untuk yuk memuji Tuhan bersama-sama dengan banyak gerakan, ya kan. Kita pisah kelas adik-adik, yuk kangen kan. Nah terbatas semua kegiatan kita. Papa mama yang harus bekerja juga terbatas, bahkan ada yang harus bekerja dari rumah. Yang tadinya seminggu full, mungkin papa mama hanya seminggu berapa kali bekerja. Ya, terbatas, sangat terbatas. Tapi Tuhan mau dalam keterbatasan kita tetap belajar mengucap syukur. Karena apa adik-adik? Kita masih diberi kesehatan sampai saat ini, ya. Adik-adik masih bisa bertemu dengan kakak layan walaupun secara online, kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Adik-adik masih bisa sekolah walaupun secara online, iya kan. Papa mama masih bisa bekerja, kita masih diberi kesehatan. Tapi kita mau ingat nggak, mungkin ada teman-teman kita ya, atau mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana, mungkin mereka harus merasakan untuk terkena COVID ini ya. Mereka harus merasakan kondisi yang tidak sebaik kita. Itu apa yang kita lakukan? Atau kita hanya oh iya
mereka sakit, sudah kita berdiam diri. Tuhan minta kita untuk belajar apa sih adik-adik? Peduli, kita bersyukur dengan keadaan kita, tapi ketika kita mengingat mereka, kita berdoa untuk mereka, kita mungkin nggak bisa lakukan banyak adik-adik. Mungkin adik-adik dengar ada teman kita yang kena COVID, kita nggak bisa tengok dia, karena kan harus diisolasi secara mandiri ya, dengan penanganan dari para tenaga medis. Kita nggak bisa datang tengokin mereka, tapi yang bisa kita lakukan apa adik-adik? Kita bisa berdoa untuk mereka. Mungkin kita masih bisa berkirim pesan lewat anggota keluarganya, kita menanyakan bagaimana, ya kan? Atau mungkin kita masih bisa membantu keluarganya yang sehat, ya kan, yang mungkin mereka ada di rumah, kita mungkin bisa sedikit berbagi. Banyak cara yang bisa kita lakukan, bersyukur ya adik-adik. Itu juga seperti ya, kita diberi kesehatan sampai saat ini. Bangun pagi, adik-adik masih bisa ketemu papa mama, ya kan? Itu juga hal yang disyukurin, bersyukur sekali ya. Sampai saat ini, sampai minggu ini tanggal 11 April ya, adik-adik masih diberi kesempatan. Kita boleh sama-sama ibadah online ya, senangnya luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan itu mau di minggu ini dari apa yang firman Tuhan yang sudah kita baca dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9, di situ dikatakan ya, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Baik banget enggak? Baik banget. Di minggu kemarin kita rayakan Paskah, sebelumnya kita rayakan Jumat Agung kematian Tuhan. Itu menunjukkan kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Nah, seperti minggu lalu kita belajar ketika kita menerima kabar sukacita itu kita bagikan, bukan hanya untuk diri kita. Nah, sekarang saatnya untuk kita belajar mengucap syukur dari hal kecil. Kita belajar berterima kasih ketika diberikan sesuatu. Ya adik-adik, terima kasih. Ketika kita diberi sesuatu nggak diam aja. Karena kalau kita mengucap syukur, kita berterima kasih, orang yang memberi bahagia, kita ikut bahagia, kebahagiaan itu akan lebih berlipat kali ganda. Oke adik-adik, mari yuk kita sama-sama ingat semua kebaikan Tuhan. Mari yuk kita sama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Ya, kalau adik-adik mungkin masih banyak bersungut-sungut, yuk kita berubah yuk, pelan-pelan yuk. Kakak-kakak juga belajar, Kak Nova, Kak Yosi, Kak Butet, Kak Luki, Kak Ike, kita semua belajar yuk untuk sama-sama bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita sama-sama untuk mengucap syukur untuk hal sekecil apapun. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 337 bait yang kedua. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah diberikan kepada kami Tuhan di minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya apa yang sudah Engkau berikan kepada kami itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, tidak hilang begitu saja Tuhan. Dan Tuhan tak lupa kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh jaga kedua orang tua kami. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan lancarkan setiap program-program yang ada di gereja kami Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Berkati juga untuk KMJ kami Tuhan, Ibu Pendeta Mary Tuhan.
Berikan beliau hikmat, berikan beliau kebijaksanaan yang lebih lagi Tuhan, untuk membawa kami menjadi jemaat yang lebih dan lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi seperti ini Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan bagi negeri kami ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh Tuhan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada Tuhan, karena itu semua untuk kebaikan kami bersama. Kami serahkan Tuhan setiap seruan doa kami, dan kami juga mohon campur tangan Tuhan supaya besok minggu Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk sama-sama beribadah online Tuhan, dalam keadaan hati yang lebih baik, dalam keadaan tubuh yang lebih sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seruan doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, persiapkan persembahan kalian. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum itu, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar bisa menjadi bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Yosi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 175. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh sama-sama untuk melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan bersama-sama ini Tuhan, di sepanjang ibadah ini semuanya boleh benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk Tuhan boleh kumpulkan kami kembali minggu depan dalam keadaan yang lebih baik, dalam kesehatan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akhir doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari. Terima kasih buat mama-mama yang senantiasa mendampingi adik-adik semua dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kak Yosi, Kak Nova, Kak Ike, Kak Butet, tetap berpesan pada adik-adik, kalau keluar pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, Pakai sabun. pakai sabun, makan yang bergizi biar kuat, dan kita berjumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.